Sudah dipelajari di sisi 1, 5 pembagian tasrif. Dan pembagian tasrif yang pertama itu kemarin sudah dimasuki oleh kita terkait wazan fi'il, bukan wazan ya, fi'il mujarrad dan fi'il mazid. Nah, di sini di bagian kedua fi'il mujarrad dan yang satu lagi fi'il mazid. Jadi kita belajar kemarin fi'il mujarrad, fi'il mazid dan apa namanya ya? For your information aja bahwa pembagian tasrif yang pertama adalah fi'il dan isim dari mujarrad dan mazidnya. Jadi fi'il mujarrad dan mazid kita pelajari, namun yang tersisa adalah isimnya, mujarrad dan mazid. Mujarrad adalah satu kata yang huruf penyusunnya semuanya adalah huruf asli. Dan mazid berarti kata tersebut selain ada huruf asli, juga ada huruf tambahan. Huruf tambahan itu bisa 1, bisa 2, bisa 3. Kemarin di fiil begitu ya. Sekarang kita akan masuk di isim mujarrad dan isim mazid. Bab 2, bangunan isim tanpa atau ada huruf tambahan. Kalau tanpa huruf tambahan, berarti isim mujarrad ya. Adapun kalau ada huruf tambahan, berarti isim mazid. Bahasa Arabnya, abniyatul asma. Abniyah itu jamak dari dunia, binyah, bangunan. Asma, asma itu jamak dari isim. Al-mujarrodah, sifat dari asma ya. Karena asma itu, ini istilah nahu sedikit, nggak apa-apa ya. Karena asma itu jamak taksir, biru akil, maka sifatnya dengan mu'anas, ada tamar butuhnya. Wal mazidah juga sama, dia disebutkan dengan bentuk mu'anas karena yang disifatinya adalah jamak taksir biru akil. Itu disifati dengan mu'anas. Lanjut, kita akan masuk ke pendahuluan. Next, next. Sini ya. Isim yang mujarrad total ada 19 bentuk. Ini baru yang mujarrad ya. Kalau kemarin fiil yang mujarrad itu ada 4.
Dan ini ada alasannya kenapa isim yang mujarot, yaitu bentuk-bentuk isim yang semuanya huruf adalah asli, ada 19 bentuk. Ini logis karena paling banyaknya kata dalam bahasa Arab itu adalah isim. Karena dia banyak, maka logis kalau banyak juga variasi bentuk-bentuknya. Dan di sini ditulis 10 yang sulasi, berarti dengan 3 huruf jadi isim. Itu sulasi ya, dari kata salasa. Dan bentuknya ada 10. Kemudian yang rubai, berarti huruf asli dari isim itu memang 4 huruf. Kemudian yang khumasi, dari kata khomsah, khomsah itu 5, maka khumasi adalah isim yang memang huruf aslinya itu adalah 5 huruf, dan ini cuman ada 4 pola. Ya, 4 pola ya. Dan ingat ya, ini semua hasil jeripaya ulama. Kita ucapkan jazahumullah khairan, rahimahumullah ta'ala, yang sudah mencurahkan segala upayanya sehingga kita bisa tinggal menikmati. Ini ada 10 pola sulasi, ada 5 pola rubai, ada 4 pola kumasi, dan nggak keluar isim dari pola yang ini. Yang mujarot ya, yang mujarot. Ada pertanyaan, Ikhwan? Mujarot, semua hurufnya asli ya. Penyusun, semua hurufnya asli. Kita lanjut. Ya, isim yang mazid ada lebih banyak lagi bentuk katanya. Ya, kita nikmati aja ya. Kita program ini berjalan untuk mengenalkan secara global. Nanti ada pola-pola di sini sangat banyak. Insya Allah dikasih tahu pola-pola apa yang mungkin jarang atau sedikit atau banyak. Mudah-mudahan dengan pengetahuan tadi bisa membantu lah ya mana yang dipilih-pilih atau nggak sempat buat menghafal karena yang prioritas kita hafal dulu yang fiil gitu ya. Kalau fiil udah hafal, yang penting-penting bisa lihat ke isim. Lanjut ya. Isim isim yang mujarot. Ini cuman judul ya. Ada yang sulasi, ada yang rubai, ada yang khumasi. Ini nggak berbeda dengan halaman sebelumnya ya. Halaman sebelumnya apa? Ini. Nggak berbeda dengan ini. Sama ya. Sulasi, rubai, dan khumasi. Dan ini halaman judul. Kita akan masuk ke isim yang mujarot yang aslinya adalah sulasi. Ada pertanyaan ikhwah, mungkin kecepatan Anda ngajarinya. Ini baru berapa menit ya? Baru baru 8 menit ya. Sudah lewat 5 slide. Pengen diulangin ikhwah atau langsung dibahas selanjutnya? Langsung kita bahas saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pola isim mujarot sulasi. Ini adalah bentuk isim yang semua adalah huruf asli. Ada 10 di sini. Satu di mana nih? Kita kasih garis ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pertama, pola yang akan kita dapatkan di bahasa Arab adalah pola fa'alun.
Fa-nya alias huruf pertamanya berharokat fathah, huruf keduanya berharokat sukun, huruf ketiganya, nah huruf ketiga ini kita nggak urus ya, kita nggak urus. Karena huruf ketiga itu atau huruf terakhir ini urusannya ilmu nahu. Cuman kenapa dikasih harokat domah tain ini untuk mempermudah membacanya aja, mengucapkannya. Dan ingat intinya sorof itu adalah huruf yang lain, bukan yang ujung. Jadi huruf ke satu, huruf kedua, karena ini adalah isim yang tersusun dari 3 huruf. Sehingga sorofnya itu membahas di huruf pertama dan kedua. Huruf ketiganya, harokatnya apa? Bisa berubah-berubah ya, bisa berubah-berubah. Nanti bisa jadi fathah, bisa jadi kasroh, bisa jadi domah. Kita lihat di sini adalah di bagian huruf pertamanya aja, yaitu fa, contoh sahlun. Dan isim sulas ini adalah pola yang paling banyak dibanding yang nanti, dibanding rubai dan khumasi ya ikhwah. Misalnya di sini fa'lun, sahlun, apalagi ikhwah. Banyak sekali nih, misalnya darsun, darsun. Maaf ya jelek ya. Darsun, sahlun, apalagi mahdun, romdun. Banyak ikhwanya. Kemudian pola kedua, fa'u, fa'ulun. Tapi kita lihat huruf ke satu dan keduanya. Huruf pertamanya fathah, huruf keduanya doma. Contoh, adudun, adudun. Pola yang lain setelahnya adalah fu'lun, domah dan sukun. Domah dan sukun. Contoh, hulwun, murrun. Apalagi ya? Ya, nanti kita lihat ya, aneh nggak hafal. Pola ketiga, fu'lun. Beda semua ya. Fa'lun, fa'ulun, fu'lun. Ada polanya nih ya. Dia sukun, lalu doma. Ini sukun juga, lalu doma lagi. Ini polanya. Yang keempat, fu'ulun, fu'ulun, unukun, unukun. Apa lagi ya? Nggak hafal. Nanti kalau ketemu diingatkan disebutin. Lalu contoh ke pola kelima. Fi'alun, fi'alun, inabun, anggur, inabun, inabun, fa'lun, fa'ulun, fu'lun, fu'ulun, fi'alun. Coba baca, Akhi Bambang. Polanya 5 pertama tadi apa saja? Dinyalain mikrofonnya. Akhi Bambang aktif. Oke, kita ganti. Akhi Masdar Zulfikar, tafadol. Iya, Ustaz. Hmm. Bismillah. Fa'lun, fa'ulun, Hmm. fu'lun, fu'ulun, fi'alun. Alun, barakallahu fiik. Kita persilahkan kepada Pak Toto. Fadol Pak Toto. Nah, Ustaz. Ya, fa'lun, Fa'lun, ya, fa'ulun, fa'ulun, fu'lun, fu'lun, fu'ulun, fu'ulun, fi'alun. fi'alun, barakallahu fiik. Jadi ini 5 pola.
kalaupun kita nanti nggak hafal polanya, kita lihat di kamus. Oke, kita lanjutin bacanya. Pola ke-6. Fa'alun. Contoh hasanun. Banyak ya, fa'alun. Hasanun, apalagi Ikhwan tahu? Karomun. Dan lain-lainnya, nggak hafal. 7. Fa'ilun. Lalu contohnya katifun. Fu'alun. Surodun. Fi'lun. Hilun. Halal. Fi'ilun. Ibilun. Fi'ilun. Ibilun. Jadi dari 10 ini, yang banyak, sebenarnya maksimal polanya adalah 12. Bisa ya difahami? Ini kan tersusun dari 3 huruf ya. Huruf ketiga bukan areanya sorof. Jadi kita lihat cuman 2 huruf pertama. Kemungkinan harokat-harokatnya ya. Harokat itu ada 4 ya. Ada fathah, ada kasroh, ada doma, ada sukun. Untuk huruf pertama, ini nggak mungkin sukun. Ya, huruf pertama nggak mungkin sukun. Karena kalau huruf pertama sukun, gimana bacanya gitu kan. Jadi huruf pertama itu cuman bisa didahului diharokati oleh fathah atau kasroh atau doma. Maka ada tiga kemungkinan harokat. Adapun harokat untuk huruf kedua lengkap ya, bisa dia fathah, dia kasroh, bisa dia doma, bisa dia sukun. Maka ada 4 kemungkinan. Huruf ketiganya kita nggak urus ya, karena ini bagiannya ilmu nahwu. Maka sebenarnya dengan kombinasi yang ini maksimal bisa berapa? Bisa 2, bisa 12 pola. Tapi di sini cuma ada 10. Pola yang nggak ada itu adalah, nah, kalau misalnya kita bisa tahu pola yang nggak ada, paling nggak kita nggak jatuh pada kesalahan ini ya. Kita tulis dulu nih. Pola yang nggak ada itu adalah pola ini, saya ketik dulu ya. Mana nih? Fa, Ain, Lam. Harokatnya apa ya? Harokatnya yang nggak ada itu adalah fu, i, lun. Fi, ulun. Fi, ulun. Di sini fi, ulun nggak ada. Fi, ulun. Nggak dikasih. Nah, fi, ulun. Itu. Per ketiga kali kita kasih ya. Ini nggak ada ya polanya. Fi'lun, fi'ilun, fi'alun. Adanya itu aja ya. Ini nggak ada nih. Jadi adanya fi'alun, fi'lun, fi'ilun. Untuk fi'u nggak ada. Alasannya berat ya. Alasannya berat. Orang Arab merasakan kalau huruf pertama kasroh, huruf keduanya doma itu berat. Di fi'il pun juga nggak ada. Fi'il nggak ada yang huruf pertamanya kasroh, huruf keduanya doma. Setahu saya nggak ada. Terus pola yang satunya lagi adalah pola fu'ila. Pola fu'ila nggak ada di isim ini. Adanya fu'un, fu'u,
dan fu'a. Ya gitu ya. Jadi nggak ada fu'i. Dan fu'i adanya di wazan fi'il. Wazan fi'il ada untuk pola fi'il yang bentuknya fu'i itu banyak ya. Ini adalah bentuk fi'il madi yang namanya majhul. Nanti yang udah belajar bakal tahu, yang belum nanti belajar insya Allah. Jadi kalau misalnya kita ketemu isim 3 huruf, kita nggak tahu harokatnya apa, paling nggak kita menghindari ini ya, menghindari ini. Karena ini nggak ada. Dan untuk yang fi'ilun ini, yang terakhir, ini sedikit ya. Kata penulis bukunya, diperiksa-periksa cuman ada 3 kata yang wazannya fi'ilun. Tapi ya tetap ditulis, karena memang ada gitu ya, dalam bahasa Arab, fi'ilun. Dan ini adalah isim sulasi mujarrad. Dengan demikian kita sudah lewat dari sulasi mujarradnya. Oh, ini ada faedah lagi ya. Yang sedikit juga adalah wazan fa'ulun. Wazan fa'ulun juga sedikit. Jadi kalau misalnya kita tahu bahwa fi'ilun ini sedikit nih. Fa'ulun juga sedikit. Berarti kalau kita nggak tahu satu kata itu harokatnya apa, ya paling nggak kalau kita juga nggak ada kamus ya, kita harus baca saat itu ya paling nggak kita hindarin fi'ilun. Hindari fa'ulun karena sedikit. Kalau fi'u dan fu'i ini jelas nggak ada. Jadi kita hindari minimal 4 ya. Minimal 4 yang kita hindari. Kalau kita dipaksa buat baca tanpa kita tahu harokat. Paling banyak ini ya, fa'lun paling banyak. Rasa-rasanya sih gitu. Dan insya Allah ya, kita lanjut sekarang rubai. Masih isim mujarot ya. Isim mujarot. Hapus dulu ya. Ada berapa nih? Ada 5. Nah, cuman 5. Dibanding tadi 10 ya. Tetap banyak sih, tapi lebih sedikit. 1. Oh, mohon maaf ya. Tadi akhir didik belum saya suruh baca ya. Nanti di sini kita kasih kesempatan. Akhir Indrajai juga. Kita baca sekarang yang rubai. Fa'lalun. Huruf 1, 2, 3, 4 ini huruf asli semua ya. Contoh. Ja'farun. Ja'farun. Fa'lalun. Apalagi kata yang ada di sini dikasih contoh. Kita tulis ya. Sa'labun. Sa'labun. Huruf pertamanya aja. Sa'labun. Ini adanya di rubai ya. Sa'labun. Ini adalah isim yang ada di wazan fa'lalun. Semuanya adalah huruf asli. Kemudian wazan yang kedua fu'lulun. Fu'lulun. Dari peluang yang ada itu banyak ya. Kombinasinya bisa sampai 48 kombinasi. 48 kombinasi, tapi cuma ada 5. Jadi sedikit aja. Fu'lulun ini contoh burku'un. Burku'un. Lalu ada lagi contohnya
mungkin berminat ya untuk cari di kamus. Bur, gini ya. Harokat doma, ro, sukun, sa, lun. Bursul. Nggak tahu nih artinya apa, belum dicek. Bursul. Burku, bursul. Lalu wazan yang ketiga, pola yang ketiga, fi'lil. Fi'lil. Rasa-rasanya jarang denger ya. Karena semakin ke menjauhi dari yang sulasi, itu semakin asing. Orang Arab sendiri juga bilang itu asing. Jarang dipakai sekarang, apalagi ya. Fi'lil. Zidrijun. Zidrijun. Lalu di sini dikasih contoh juga difdiun. Difdiun. Biar nggak tuker ya tulisnya. Dot, fa-nya sukun, lalu dal, lalu ain. Difdi. Difdi. Belum sempat nyari di kamus tadi artinya apa. Tapi ini bahasa Arabnya ya. Difdi. Jadi kalau ketemu dot, fa, dal, ain, kita bisa nebak-nebak antara ini nih. Nebak ya. Dof, daun. Kalau misalnya kita baca dengan wazan fa'lalun. Atau dengan wazan fu'lulun. Duf, du'un. Atau dif, di'un. Dan ini yang benar gitu ya. Keempat. Pola keempat fi'lalun. Contoh dirhamun. Apalagi contohnya dirhamun. Wow, penulis buku ngasih contoh, tadi juga nggak sempat nyari ya. Dirhamun. Oh, dinarun juga ya. Dinarun. Oh enggak, dinarun itu ada alifnya ya. Dinarun 5 huruf ya. Jadi bukan rubai. Lalu yang terakhir fi'alun. Fi'alun. Ini aslinya fa-nya kasroh, ainnya fathah, lam pertamanya sukun, lam keduanya ada harokatnya gitu ya. Tapi ditulis sama kita atau sama apa namanya sesuai kaidah penulisan bahasa Arab. Kenapa nih dikasih tasdid? Ini bukan artinya huruf ketiga dan huruf keempat itu sama. Ini nggak berarti begitu ya. Meskipun diwakili oleh sama-sama huruf lam, tapi bukan artinya huruf ketiga dan keempat itu sama. Ini dikasih tasdid karena kaidah imla. Kaidah imla dalam bahasa Arab bahwa jika bertemu dua huruf yang sejenis, yang pertamanya sukun, yang keduanya berharokat, maka ditasdid tulisannya gitu. Jika bertemu dua huruf yang sejenis, yang huruf pertamanya sukun, huruf keduanya berharokat, maka ditasdid. Bukan berarti hurufnya sama ya. Seperti kita lihat di contoh. Izabrun. Di sini ada lagi contohnya. Belum pernah dengar ya, Izabrun. Kimatrun. Kof. Kasroh. Mim. To. Run. Kimatrun. Fi'al. Dun. Kimatrun. Contoh lainnya. Waduh, susah nih. Fi. To. Ha. Lun. Fitoh. Lun. Ini ada di wazan fi'al. Fi'alun. Jadi kita udah baca 5 pola. 5 bentuk isim rubai mujarrad. Jadi huruf sa'lab. Sa'lab tersusun dari sa, ain, lam, dan ba. Ini semuanya huruf asli. Bursulun. Ba, ro, sa, dan lamnya ini adalah
huruf asli. Ini kursi. Dif, diun, dot, fa, dal, dan ainnya huruf asli. Oke, sekarang kita kasih kesempatan ya pada yang tadi belum baca. Kita panggil lagi Aki Bambang. Aktif Aki Bambang. Ya, Ustaz. Silakan ya kita antum baca. Apa aja pola fiil isim rubai mujarrad. Ya, Ustaz. Yang pertama adalah fa'lalun. Fa'lalun. Contoh. Ya, contohnya di Ja'farun, Ja'farun. Dan Sa'labun, Sa'labun. Kemudian pola kedua. Fu'lulun. Fu'lulun. Contohnya Burqu'un. Burku'un. Dan kita lihat domah cuma dapat satu giliran, fathah dapat satu giliran. Ini Nah, kasroh nih ada 3 nih. ada Wah, 3. Ya, istimewa betul. ya. Jadi kasroh ada 3. Kalau misalnya kita baca dengan harokat kasroh, mungkin peluang untuk benernya lebih besar ya. Kalau kita tembak pakai kasroh. Baik, jazakallahu khairan. Sekarang Akhi Didi. Padahal Akhi Didi baca yang ketiga nih, apa polanya? Ya Ustaz. Itu yang ketiga fi'lilun. Fi'lilun. Huruf keduanya harokat apa? Sukun Ustaz. Sukun. Contoh. Zidrizun. Zidrijun. Kemudian Ziddi'un. dif, Difdi'un. difdiun. Mumtaz. Kemudian yang keempat. Untuk yang keempatnya fi'lalun. Fi'lalun. Huruf ketiganya harokat apa? Fathah Ustaz. Fathah ya. Contoh. Contohnya dirhamun. Dirham. Dirham. Oh iya, antum udah baca. Sekarang siapa lagi yang belum nih? Akhin Rajaya, tafadhol. Akhin Rajaya. Apa pola yang kelima? Pola yang berapa, Ustaz? Yang kelima ini? Fi'alun. Alun. Kenapa ditasdid? Karena yang satunya berharokat sukun, Ustaz. Berangkat sukun ya. Karena sama orang Arabnya atau ulamanya dikasih huruf lam untuk mewakili huruf ketiga dan huruf keempatnya juga nggak dibedain, jadinya ditasdid karena kaidah imla ya, kaidah penulisan. Oke, kita merojah yang kemarin lagi. Slide sebelumnya. Oke, tadi kan belum kita merojah. Nggak apa ya, Ikhwan ya, kita minta waktu ya buat ini. Akhi, siapa yang belum nih? Akhi Nayaka. Coba antum baca pola yang sebelah kiri. Apa saja bentuk dari isim sulasi mujarot? Yang ke-6. Ini nomor 6. Padahal baca Akhi Nayaka. Fa'alun. Fa'alun. Huruf pertamanya fathah, huruf keduanya fathah. Contoh. Huruf pertamanya fa. Contohnya apa? Oh, Ini contohnya Hasanun. Hasanun. Jadi dengan tahu bahwa dia polanya fa'alun, maka kita nggak tukar dengan misalnya hasunun. Nggak bisa ya. Meskipun difahamin oleh yang dengar, tapi itu belum fasih gitu ya. Yang fasihnya hasanun. Satunya lagi, ketujuh. Fa'ilun.
fa'ilun. Pendek semua ya, fa'ilun. Contoh, Contohnya katifun. 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 Kalau baca Katifun. katafun, berarti belum pas. Orang Arab ngomongnya katifun. Satunya lagi, Fu'alun. fu'alun. Contoh, Contohnya surodun. surodun. Kalau nggak salah surodun nama burung ya. Tapi nggak tahu apa surot, panjang atau pendek. Jazakallahu khairan. Jadi itu ya pola 6, 7, dan 8. Tafadhol akhi Rizky Arif. Tafadhol ahlan wa sahlan. Dibaca nih pola isim sulasi mujarot yang nomor 9 di sini. Dan contohnya. Nah, Tad, Van, baru bergabung Tad, tadi ada urusan. Ahlan wa sahlan. Sehat ya. Alhamdulillah, khair Tad. Apa nih polanya mungkin? Ini sampai nomor Nih yang ini. apa tadi Tad? Fi'lun Tad. Elon ya. Contoh contoh katanya Hilun. hilun banyak ya. Banyak. Rikzun, dirsun, banyak-banyak ya. Lalu satu lagi Fi'ilun. fiilun. Dan ini contohnya Ibilun. ibilun. Dan ini tadi disebutin ini jarang ya. Bahasa Arabnya nadir. Katanya cuma ada 3 contoh aja yang di wazan fiilun. Dan juga yang sedikit tadi adalah faulun. Faulun sedikit. Jazakumullah khairan. Oke ya, jadi kita udah lewatin sulasi mujarot untuk isim, yaitu yang semua hurufnya asli dan rubai. Sekarang kita lanjutin ya. Kita lanjutin humasi. Mujarot. Nah, sampai situ ya. Semakin jauh dari fiil sulasi, isim sulasi, isim, itu kata-katanya semakin gurib, semakin asing ya, dan semakin sedikit contohnya. Bentuk fiil lagi salah. Isim humasi. Yang 5 hurufnya adalah huruf asli semua. Fa'al lalun, di sini fa'al lalun. Fa'al lalun. Fa'lalilun. Ini harokatnya fathah. Fu'al lilun. Fi'lalun. Semuanya ada tasdid kecuali yang ini. Contoh fa'alalun. Farosdak. Farosdak. Siapa ya Farosdak itu ya? Lupa Farosdak siapa ya. Jadi ada penyair namanya bla 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 Farosdak. Beliau itu hidupnya setelah zaman kenabian. Kalau nggak salah begitu. Tapi syair-syairnya diterima sebagai namanya itu syahid dalam penggunaan bahasa. Karena di bahasa syairnya masih asli, kuat gitu kasihannya. Karena kalau misalnya untuk bahasa, pertama kan diambil dari Al-Quran dan hadis. Kemudian syair-syair jahiliyah. Syair jahiliyah itu syair yang yang munculnya sebelum zaman kenabian. Karena itu bahasa masih asli. Ketika setelah kenabian mulai masuk banyak orang asing sehingga mulai kecampur-campur. Tapi ada dari sedikit orang yang syair-syairnya diterima buat jadi syahid dalam bahasa Arab. Salah satunya kalau nggak salah
Siapa farosdaknya lupa ya. Farosdak ya, ini fa'al lalun. Lalu fa, huruf keduanya sukun. Dan ini cuman, ada dua ya. Yang huruf keduanya sukun. Fa'lalilun. Jam, jahmarish. Artinya jahmarish itu perempuan besar. Badannya mungkin besar gitu ya. Besar gemuk. Mungkin gitu, tapi besar. Al-mar'ah al-kabiroh. Artinya begitu. Kemudian juga ada contohnya, kita tulis ya. Ini buat wawasan karena sedikit katanya. Pilih apa namanya kata-katanya. Soh, solik. Soh, salah satu sih. Solik. Soh, solik. Artinya itu suara yang tinggi, keras. Soh, solik. Kemudian yang fu'alilun. Khuza bil. Khuza bil. Ini khuza bil ini artinya adalah benda-benda yang batil, yang nggak ma'ruf gitu ya, yang bisa bikin ketawa orang. Itu khuzabil. Lalu juga ada contohnya khuzamil. Kita tulisnya khuzamil. Za ain mana ain? Mil. Khuzamil. Kalau saya jujur aja belum pernah dengar kecuali farosdak ini. Khuzamil artinya itu sesuatu yang sedikit, mungkin takaran atau apa gitu ya. Cuman disebutkan asyai al-qalil, itu aja. Lalu terakhir fi'al-lalun, huruf keempatnya sukun. Kirto bun. Dan kita perhatiin dari semua huruf ini nggak ada yang lima-limanya itu tanpa sukun ya. Mesti ada sukunnya. Kelihatannya pola di orang Arab ngomong itu mesti ada sukun. Minimal setelah minimal setelah satu huruf ya. Huruf pertama harokat, huruf kedua sukun. Atau yang ini, farosdak. Berarti dua huruf berharokat, huruf ketiga sukun. Atau seperti yang kirtobun. Ganti-gantian. Harokat sukun, harokat sukun. Huzabil, harokat-harokat, sukun. Jahmarish, harokat sukun, harokat-harokat, harokat. Ini berarti bisa dianggap lah ya kebiasaan bahasanya mereka. Ini nggak ada yang sampai 4 huruf itu berharokat semua. Kita lihat di rubai. Ada nggak yang semuanya berharokat tanpa sukun? Nggak ada ya. Semuanya ini ada sukunnya di tengah-tengah. Kalau fi'alun, huruf ketiganya sukun. Fi, fu, fa, huruf kedua sukun. Jadi nggak ada ya. Dia berturut-turut 4 huruf harokat semua. Kalau 3 huruf ada. Nanti kalau misalnya belajar ilmu arut itu bakal belajar pola-pola harokat sukun-sukun, harokat sukun gitu. Karena insya Allah ya, kita panggil siapa nih yang belum baca nih? Yang belum baca siapa? Sudah semua ya? Jadi ikhwan, kita sudah lihat dari sekian berapa sih? 19 tadi ya. Ada 19 isim yang hurufnya asli semua. Yang paling banyak sulasi,
Ada berapa tadi? Ada 10. 10 nih. Yang sedikit fi'ilun ini sedikit dan fa'ulun. Lalu rubai ada 5 dan khumasi ada 4. Semakin jauh dari sulasi, semakin sedikit dan asing. Barakallahu fiik. Kita buka lagi pelajaran selanjutnya. Isim yang mazid. Isim yang mazid itu ada berapa model? Kita ambil kesimpulannya dulu. Bangunannya sangat banyak. Kalau tadi kan yang mujarad ada 19. Ini yang mazid lebih banyak lagi. Ada yang tambahannya 1 huruf, ada yang 2 huruf, ada yang 3 huruf, ada yang 4 huruf. Tambahan 1 huruf contohnya. Di sini kasih katibun. Huruf aslinya kaf, ta, dan ba. Huruf tambahannya alif. Terus kita pernah dengar juga. Misalnya kita tulis ya. Karimun. Karimun. Karim. Ya-nya sukun. Ini huruf aslinya kaf, ro, dan mim. Sering dengar ya kata-kata yang ada kaf, ro, dan mim. Ya-nya huruf tambahan. Tambahannya 1. Kemudian ada yang tambahannya 2 huruf. Maktubun. Tertulis. Maktubun tertulis. Atau kita ambil dari huruf aslinya juga kaf, ta, dan ba. Misalnya ku, mana? Put, salah pencet. Puta bun. Puta bun. Ini 4 huruf apa 5 huruf? 5 ya. Karena dia aslinya adalah ku, tak sukun, ta fathah, alif, dan ba. Jadi ada 5 huruf, 2 tambahan. Tambahannya itu alif dan pengulangan huruf kedua gitu ya. 5 yang ini atau yang ini kurang paham saya, tapi itu ada pembahasannya, ada debatnya juga ya. Yang huruf tambahan itu yang pertama atau kedua. Kalau kita yang penting bacanya benar aja ya. Kalau misalnya tertarik buat jadi ahli bahasa, bisa dicari. Mungkin nggak sempat kuliah, cari papernya aja, skripsi-skripsinya atau jurnal-jurnal ilmiah bisa dicari. Kemudian tambahan 3 huruf. Contoh, mustaktibun. Mustaktibun. Huruf aslinya apa nih, Ikhwah? Sama ya, dengan maktubun. Huruf aslinya kaf, ta, dan ba. Di sini, bukan ini ya, salah nih. Kaf yang pertama, ta yang kedua, ba yang terakhir. Ini adalah huruf aslinya. Untuk mus itu huruf tambahan. Huruf tambahan. Dan yang keempat ada tambahan 4 huruf atau lebih. Contoh, huzub, zuban. Huzub, zuban. Ini artinya banyak bohong. Banyak banget. Kata penyusun asalnya kaf, za, dan ba. Kurang tahu ya, apa za yang ini yang asli atau za yang kedua. Ba yang pertama atau ba yang kedua yang asli, kurang tahu, saya belum mencermati. Tapi intinya makna dasarnya bohong, dusta. Tapi sebagaimana kaidah banyak atau apa namanya berubahnya bangunan, maka ada perubahan makna gitu ya. Khilaful mabna, khilaful makna.
tagoyurul mabna, tagoyurul makna. Perubahan bangunan, penyusun-penyusunnya, maka perubahan makna. Atau ziyadatul mabna, tambahan bangunannya, huruf-huruf penyusunnya, maka ziyadatul makna. Kazib, bohong. Uzub, zub, lebih banyak bohongnya. Ternyata tambahin lagi. Udub, duban. Ada nun. Nun yang kalau kita dengar itu berdengung. Uzub, duban. Panjang. Dikasih alif. Dengan dikasih alif, maka kalau kita ngomong lebih jauh kedengarannya karena panjang. Uzub, duban. Ditambah sukun. Kolkolahnya di ba. Mantul. Udub. Mulut kita aja ngomongnya ada lebih besar upayanya ya. Duban. Maka bisa dipahami ya, logis ya. Maknanya bertambah sesuai hurufnya bertambah. Maka isim mujarot paling sedikit 3, paling banyak 4. Dan isim yang mazid ini sangat wajar, bentuknya lebih banyak daripada fiil yang mazid. Karena isim itu sendiri ada lebih banyak daripada fiil. Ya. Dan yang ini sangat sedikit tambahan 4 huruf. Mungkin jarang didengar. Pernah dengar Bar? Isim yang 7 huruf? Jarang ya. Mungkin belum pernah juga. Ini mungkin kalau baca di syair-syair. Mungkin kalau orang-orang zaman dulu masih menggunakan begini karena bahasa mereka fasih. Itu pun mungkin jarang juga diucapin. Tapi kalau semakin ke sini, orang mungkin lebih sering ngomong yakzib kasir gitu ya. Yakzib kasirun jiddan. Dimungkin dengan 3 kata. Yakzib, kasir, jiddan. Tapi kalau kita tahu makna itu bisa diringkas dalam kata uzub zuban, ya kita lebih baik ngomong huwa uzub zuban. Dia banyak bohongnya. 2 kata aja, huwa uzub zuban. Tapi kalau kita nggak tahu yang ini, maka kita bilang huwa kasirul kazib, jiddan, 4. Jadi lebih hemat, lebih dipilih. Kalau orang Arab lebih milih penggunaan kata yang irit. Oleh karena itu Rasulullah SAW salah satu mukjizatnya adalah jawami'ul kalim. Ucapannya sedikit, maknanya berlimpah-limpah. Satu lagi ya. Kita lihat ke halaman selanjutnya, kesimpulan. Ini kita sudah selesai dari bagian pertama sorof. Kesimpulan. Minimal fi'il mujarot itu 3 huruf. Maksimalnya 4. Itu ada di step pertama. Dan total ada berapa? Wazannya ada 4 kemarin ya. Fa'ala, fa'ila, fa'ula, dan fa'lala. Cuman 4. Selain maksimalnya 4, rubai mujarot, polanya pun juga hanya ada 4. Kemudian yang fi'il mazid, minimalnya 4 huruf. Begitu ya. Fi'il sulasi, tambahan 1 huruf. Gitu kan. Ada fi'il sulasi, tambahan 2 huruf, menjadi 5. Atau fi'il sulasi, tambahan 3 huruf, jadi 6. Atau kalau fiilnya rubai, aslinya 4 huruf, ya ada yang tambahannya 1 jadi 5 huruf, atau yang tambahannya 2 jadi 6 huruf. Maka maksimal 6, minimal 4. Dari 2 fakta ini, maka kita bisa ambil kesimpulan juga turunannya. Kalau nanti kita ketemuin fiil, ternyata lebih sedikit dari 3. Ini kan minimal 3 ya.
ternyata kita ketemu di kalimat, di buku, atau di percakapan, ini fiil nih benar, tapi tersusun dari 2 atau malah 1. Maka itu adalah tanda bahwa ada hurufnya yang dihapus. Ya, gitu. Kalau lebih dari 6 berarti harus diintrospeksi, pasti ada yang salah. Ada yang ketambahan. Lalu untuk isim. Isim mujarrad minimal 3, maksimal 5 ya. Yang 5 tadi kan contohnya farosdak. Apalagi itu Ja'marish. Itu 5. Lalu yang mazid maksimal 4 huruf, minimal 4 huruf, maksimal 7. Sehingga kalau kesimpulan sama ya dengan fiil tadi, dengan adanya 2 fakta ini, kalau kita nemuin isim yang di bawah 3 huruf, itu berarti ada huruf yang dihapus. Contoh, pernah dengar nih, sering pasti, yadun. Yadun, tangan. Ini aslinya ya, da, yun. Yadun, yadayun. Susah nih, ya di belakang, domah lagi. Yadayun. Kalau kita paksain ngomong, lidahnya ketekan. Yadayun. Daripada luka, lagi juga berat, dihilangin aja. Tapi dalnya yang tadi fathah diganti harokatnya si huruf ya, yadun. Atau godun, besok. Ini adanya begini. Ada huruf 3 yang gak ditulisin. Satu lagi apa nih? Banyak ya. Ada abun. Ini abun 2 huruf. Aslinya apa harusnya? Abawun. Atau akhun. Aslinya akhawun. Ya. Muncul huruf ini, huruf yang hilang itu muncul ketika bentuk musanna. Akhawani. Ya kan? Tadinya akhun jadi akhwani. Huruf yang dihilanginnya muncul. Baik ya ikhwah ya. Jadi jazakumullah khairan. Ini kesimpulannya. Dan turunannya kalau ada isim atau fiil yang di bawah 3, berarti ada yang dihapus. Maka kalau misalnya kita dikasih tugas sama siapapun, tolong dicari apa artinya yadun. Nggak bakal ketemu yadun. Ketemu nggak? Ketemu ya, ketemu dan kamu sudah di diskon. Tapi kalau misalnya ternyata di kamusnya di diskon hurufnya tetap dengan huruf asli, maka harus cari di yadayun. Contohnya kamus Lisanul Arab. Lisanul Arab itu ketika dibuka ada kan indeksnya alif sampai ya. Kalau misalnya kamus Munawir atau kamus yang lain kan huruf pertama dulu kan. Cari abun, maka cari di hamzah. Tapi kalau Munawir cari misalnya khoroja, maka dicari kita buka dulu indeks yang huruf ja karena dia mewakili huruf terakhirnya. Maka mungkin kayak gini-gini ada bermanfaatnya juga ya kalau ketemu kamus yang kayak begitu. Yang informasi pertamanya diminta dari huruf terakhir. Taib ikhwah semua, jazakumullah khairan atas kehadirannya. Kita bagi 2 ya. Slide kedua ini besok masih ada insyaallah taala. Kita berharap Allah kasih rezeki untuk sampai ke besok. Dan kalau ada kekurangan saya meminta maaf, terutama masalah pencahayaan ya. Tapi yang penting ini kan ada slide-nya, bisa dipelajari. Nanti insya Allah rekamannya kita kirim di grup. Untuk hal-hal yang lain, Ikhwan jangan dicukupkan dengan ini karena ini hanya
global ya, global aja. Belajar lagi kalau misalnya belum, cari ke guru minimal yang bab ini. Fi'il dan isim, mazid dan mujarrad itu dipelajarin. Itu paling bermanfaat buat baca kitab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Khair. wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khair Ustaz. Izin. Nah.